Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi ada Reja, kayaknya sinyalnya jelek ya di situ ya. Kita mulai aja. Terima kasih yang udah hadir di perkuliahan Studio Perancangan Arsitektur Lanskap 5 untuk kelas malam. Ini saya hitung pertemuan pertama aja lah ya, pertemuan pertama dan kedua nih saya rapel untuk online meetingnya. Karena minggu lalu kita ketemu langsung untuk ngobrol tentang produk dan tapak kita. Oke. Seperti yang sudah kita sepakati minggu lalu mana ya? Sorry tadi di grup ya, saya kirimnya ya. Minggu lalu itu WhatsApp. Sorry. Sebentar. Ya, sambil saya download filenya. Jadi kan minggu lalu kita pertemuan pertama ketemu langsung. Nah, untuk kontrak perkuliahan gitu ya, kontrak perkuliahan kayaknya kuliah malam saya nggak mau terlalu yang strict atau gimana, jadi tetap masuk kuliah, tapi saya ya kuliahnya sambil santai lah, serius tapi santai gitu ya. Untuk gaya berpakaian juga saya nggak terlalu banyak komentar ya, kalau sama saya yang penting kalian berpakaian gitu ya. Maksudnya cukup sopan lah, pakai kaos juga nggak masalah ya, pakai kemeja alhamdulillah rapih gitu kan, karena saya juga kalau ngajar malam juga bajunya juga santai kan. Oke, dan selebihnya biasanya kalau saya udah tetapkan waktu untuk perkuliahan, saya paling telat mulainya 15 menit setelah waktu itu paling telat. Jadi saya kasih toleransi 15 menit setelah waktu yang saya tentukan. Biasanya gitu. Kalau saya nggak ada kabar, biasanya, nah itu kalian boleh absen, maksudnya kalian tetap bisa dihitung masuk, sayanya yang nggak absen jadinya gitu ya. Kayak gitu, selalu peraturan saya seperti itu. Jadi ya cukup santai lah ya. Nah berikutnya saya mau ngulang yang minggu lalu, karena minggu lalu kan belum kita rekam ya, belum kita record. Jadi ini saya record untuk yang kita setujui minggu lalu. Saya share screen. Nah, ini dia minggu lalu yang kita coret-coret bersama. Ya kan? Jadi studio PAL 5, studio PAL yoi. Studio Perancangan Arsitektur Lanskap 5 kelas malam. Kita akan mulai dari base map, analisa, konsep, desain, potongan dan tampak, lalu 3D. Ini adalah proses kita selama di studio perancangan arsitektur lanskap 5 ini. Nah, saya rencanakan base map, analisa dan konsep itu di pertemuan 1 sampai 7. Lalu untuk desain, potongan dan tampak, lalu 3D di pertemuan 9 hingga 15 gitu ya. Jadi UTS itu di pertemuan 8, UAS di pertemuan 16 gitu. Nah, untuk pertemuannya sendiri kita berarti ada 14 ditambah UTS UAS 16 totalnya. Nah, ini untuk produknya, produk di UAS di pertemuan 16 itu di akhir nanti produk kita adalah gambar lengkap di kertas A3
bundel, maksudnya dijadikan satu seperti jadi buklet gitu ya, jadi buklet. Lalu 2 poster. Yang pertama tadi gambar lengkap, yang kedua adalah poster ukuran A1, lalu PowerPoint presentasi. Jadi nanti ujian kita adalah tetap presentasi sampai di PowerPoint. Itu ya, tapi produknya adalah lengkap segini semuanya. Lalu untuk proyeknya adalah bebas gitu ya. Maksudnya bebas di sini lahannya saya tidak tentukan, mau dimanapun, terserah kalian, bebas. Nah, karena kemarin remember kan jadinya pioner, saya jadi tertukar dengan bimbingan saya remember namanya. Tadi Devri masuk tapi kok keluar lagi ya? Ya, lahan sesuaikan dengan pioner, karena pioner sudah minggu lalu mengambil lahan pokoknya paling kecil itu lahannya pioner. Boleh lebih besar dari lahan pioner, tapi jangan lebih kecil dari lahannya pioner. Itu. Nah, proyek ini bersifat individu, berarti masing-masing mengerjakannya. Jadi satu orang satu proyek. Gitu ya. Tema besarnya adalah sustainability, atau temanya adalah berkelanjutan, sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri itu bisa terdiri dari tiga pilar. Apakah lingkungannya yang berkelanjutan, apakah sosial budayanya yang berkelanjutan, ataukah ekonominya yang berkelanjutan. Ya, selamat datang Devri. Sorry, kita udah mulai tadi ya dari jam 8. Karena Devri baru masuk, ini saya sudah record, jadi nanti Devri bisa ikuti dari recordingnya aja. Dari awal ya. Nah, tema besarnya adalah sustainable atau berkelanjutan. Ini tema besarnya. Nah, jadi nanti kalian tinggal ambil sesuatu dari sustainable itu untuk tema besarnya. Ya. Tema kalian mau kalian ambil apa? Apakah environmental education kah, atau Enviro Park istilahnya, terserah kalian. Itu akan menjadi judul kalian, akan menjadi judul desain kalian gitu. Nah, itu untuk tema besar dan proses secara umum kita selama di studio ini. Jadi akan mulai dari base map, analisa, konsep, itu sampai ke UTS, sampai di konsep. Lalu di pertemuan 9 kita mulai untuk desainnya, desain, potongan dan tampak, lalu 3D-nya. Gitu ya. Oke. Untuk analisa, nanti kan kalian gambar base map udah ngerti lah ya kondisi existing dan sebagainya. Lalu untuk analisa biasa saya kelompokkan menjadi analisa biofisik, sosial budaya, dan legal. Seperti apa itu nanti setelah ini akan saya jelaskan sebagai materi pertemuan kedua. Yang ini kan materi pertemuan pertama. Nanti saya akan jelaskan materi pertemuan kedua. Untuk analisa-analisa ini apa saja. Lalu untuk konsep, nanti secara umum konsep itu biasanya saya bagi menjadi konsep dasar sama pengembangan konsep, lalu menghasilkan schematic drawing. Nah, schematic drawing ini yang akan menjadi UTS kita. Schematic drawing itu gambar skema konseptual ya, skema konseptual dari konsep kita, konsep kalian masing-masing. Nah, konsep nanti itu akan saya jelaskan lebih lanjut tentang konsep ini. Ya, ada pertanyaan untuk materi pertama di sini ya. Jadi tadi kita akan punya 6 bahasan selama 15 kali pertemuan.
pertemuan 1-7 kita akan bahas base map, analisa, dan konsep saja. Itu ya. Pertemuan 9-15 kita akan bahas desain, potongan tampak, dan 3D. Nah, kalian pun akan berprogres sesuai dengan ini, gitu ya. Saya minta kalian akan berprogres sesuai ini. 1-7 nanti kalian asistensi tentang ini semua. Mau kalian pertemuan 2 udah keluar analisa juga nggak masalah, gitu kan. Mau nanti kalian pertemuan 4 udah keluar konsep, nggak masalah. Yang penting kalian tetap berprogres setiap minggunya. Itu saya minta seperti itu. Dan sampai ke UTS adalah schematic drawing dulu saja, nggak usah sampai ke desain, karena desain nanti kita akan bahas setelah UTS, gitu ya. Jadi biar kalian kerjanya juga nggak bingung dan nggak biar kerjanya itu tertata rapih gitu ya, sesuai dengan jadwal, terschedule gitu. Oke, ada pertanyaan untuk materi pertama ini? Sebelum saya lanjut ke materi kedua tentang analisa. Oke, cukup jelas? Slow kali sama kliennya ngajar. Oke Pak, jelas. Iya, itulah Pak. Ya, Tiba-tiba ada siapa yang Devri yang baru gabung. Jadi proyek kita kali ini saya nggak tetapkan lahannya. Lahannya bebas. Dan tugasnya bersifat individu proyeknya di Studio 5 ini. Jadi mengerjakannya sendiri-sendiri, mulai dari mengerjakan base map-nya, lalu analisanya, lalu konsepnya, desain, dan sebagainya. Produk kita nanti di akhir di pertemuan 16, ada gambar lengkap, booklet, ukuran A3, yaitu gambar-gambar ini semua, gambar-gambar yang 6 ini semua. Lalu poster ukuran A1, dan PowerPoint presentasi. Itu ya produknya 3 ini. Gitu ya Dev, yang baru gabung malam ini. Jadi masing-masing nih, kalian kan cuma ada bertiga, masing-masing aja. Berarti bakal ada 3 project nanti, masing-masing kalian. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya pindah ke site inventory dan site analysis. Oke Pak, aman Pak. Aman ya? Sip. Oke, kalau gitu saya pindah ke materi kedua. Ini lengkapkah? Kayaknya ini nggak lengkap. Materi kedua ini karena kalian, siapa namanya, si Reza dan Pioner, minggu lalu bingung, apa aja sih analisanya Pak? Gimana sih bentuk analisanya gitu kan? Saya kasih contoh, saya ambil materinya Bu Rabita. Kayaknya dulu kalian diajar Bu Rabita kan? Ada Pak, cuma kan ya, nah ini kayaknya pernah kan? soalnya gini Pak, waktu pas Bu pernah, cuman neranginnya jarang nih kalau salah. Oh gitu Pak. Jarang Pak. Jadi dapat materi di papan, dapat dari ini juga, materi dari PowerPoint juga, cuman lupa ingat. Kalau nggak salah sih pas zamannya Bu Rabita lebih ke arah ini Pak, apa yang cut and fill gitu di Oke, rekayasa ya. gitu Pak. Oke. Iya Pak. Nah baik. Nih saya coba jelaskan beberapa tentang site inventory dan site analysis. Ini yang pertama menurut James Alagro. Nah, site inventory itu menurut James Alagro ini dia bagi menjadi 3. Jadi 3. Yang pertama atribut fisik,
lalu atribut biologis sama atribut budaya di sini. Ya kan? Nah, atribut fisik itu ada topografi, hidrologi, tanah, lalu geologi. Geologi ini batuan sama iklim mikro. Nah, yang biologi itu ada komunitas ekologisnya, habitat dan sebagainya. Lalu ada vegetasi atau pohon-pohon, lalu tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ yang existing gitu kan. Lalu ada wildlife atau satwanya. Ada satwa apa saja yang eksotik, yang spesial di situ di tapak kalian. Lalu cultural attributes, land use. Land use ini adalah tata guna lahan. Lalu open space. Open space ini adalah taman, lalu ruang terbuka hijau, lalu jalur hijau dan sebagainya. Lalu regulasi, lalu properti. Properti ini kepunyaan siapa si properti itu gitu kan. Sensory. Sensory ini analisa view gitu ya, visibility, visual quality. View itu visual quality ya masuknya. Lalu ada bau apa, ada kebisingan apa di tapak kalian, itu namanya analisa sensori. Lalu analisa infrastruktur. Nah, terus ada analisa program ruang. Lalu ada apa namanya? Selain kalian udah site inventory itu, kalian analisa program ruangnya apakah bisa masuk atau enggak dengan kondisi existing. Nah, ini caranya James Allegro. Kalau kurang jelas langsung tanya aja ya. Saya akan jelaskan secara langsung saja ini. Karena kalian sudah studio 5 sebetulnya. Jadi masalah-masalah kayak gini kayaknya nggak ada itu ya. Harusnya bisa sudah jelas gitu. Kalau ini Pak, ini Pak, kan yang kalau dari set inventory itu rata-rata ada semuanya. Cuman kan yang tadi di atas itu kan diklasifikasikan gitu kan Pak. Ya. Yang set inventory-nya tuh isi yang pertama itu di physical attributes kan gitu kan Pak, baru di bawahnya dijabarkan. Iya. Kedua biological attributes ya kan. Nah, yang punya kami selama ini masih berantakan aja deh, tapi susunannya itu nggak kayak gitu Pak, tapi ada semua. Oke, sip. Berarti udah cukup jelas lah ya untuk itunya ya. Aja gitu, Pak. Untuk iya, itu udah ngerti lah ya cara ini ya. Ini menurut Edward T. White. Nah, ini analisa menurut Edward T. White. Ada segini analisanya. Ya, kemarin. Kalau si Edward T. White ini dia bebas aja kayak gini gitu kan, nggak ada diklasifikasikan kayak gitu ya kayak kalian biasanya gitu kan. Tuh ada analisa lokasi pertama kan, ya, analisa lokasi itu kan, analisa lokasi, analisa ketetanggaan, analisa sekitar ya, analisa ruang sekitar, lalu ini apa ketiga? Ya, analisa ketetanggaan atau daerah sekitar. Lalu distance and travel time, ini aksesibilitas sama waktu tempuh dari tempat-tempat tertentu. Nah, lalu konteks sekitar. Konteks sekitar ini existing zoning dari RDTR di kawasan sekitar tapak kalian itu apa gitu ya. Bisa lihat dari RDTR, misalnya tapak kalian ada di yang merah ini itu kawasan apa dan sekitarnya ada kawasan apa. Itu bisa dilihat dari RDTR. Udah ngerti lah ya hal-hal kayak gini ya. Pak, tapi Kak, kalau dia make tadi kan yang pertama siapa? Si
Siapa namanya Pak yang James pertama tuh Pak? Alagro. James Alagro ini. Si James Alagro. Nah, kalau make juga punya si White tadi nggak masalah juga kan Pak? Nggak masalah, nggak masalah. Sama aja kan sebetulnya, isinya sama. Hal-halnya sama semua. Iya Pak. Oke. Oke Pak. Yang penting saya minta lengkap semuanya. Jadi ini saya tinggal kasih aja lah ke kalian ya. Di sini kan ada lengkap contoh-contohnya. Ikutin saja. Ikutin saja. Itu udah oke. Ikutin saja contoh-contoh ini. Ada aspek legal tuh kan. Cukup. Ownership. Lalu topografi ini kan. Ada kontur. Ini kemiringan. Kalau kalian nggak ngerti tentang kontur dan kemiringan, nanti asistensi ke saya gitu kan. Pokoknya kalau ada analisa yang kalian nggak ngerti, asistensi ke saya. Atau ada kan kita sampai ke UTS nanti, ini bahasan kita adalah base map, analisa, sama konsep gitu kan. Nah, tiap minggu kita coba asistensi. Jadi tiap minggu saya udah nggak itu lagi, udah nggak ngasih materi lagi. Jadi materinya dari kalian. Nah, kalian ada progres apa setiap minggunya gitu. Jadi setiap minggu kalian progres apa. Nah, semakin maju progres kalian, semakin cepat kita bisa selesaikan proyeknya kan gitu. Gitu ya. Dan semakin kalau kalian semakin mungkin topografi. Ya, topografi ini pokoknya analisa ini kalian kerjakan selama terserah kalian mau berapa lama gitu kan. Pokoknya kita ada 7 minggu sampai UTS kan gitu ya berarti ya. 7 minggu sampai UTS. Kalian kalau minggu ini udah ada tapak yang mau kalian kerjakan, berarti kalian tinggal buat base map-nya gitu kan. Kalian buat base map-nya, lalu analisalah sesuai dengan ini. Saya minta standar yang materinya Bu Rabita ini aja kalian lakukan lengkap, aman analisanya gitu. Inti dari analisa itu kan pokoknya untuk mempertimbangkan apakah program ruang kalian nantinya itu sesuai atau enggak gitu kan, bisa dilaksanakan apa enggak di situ, di tapak itu. Nah, kan akhir dari analisa adalah analisa program kan, analisa program ruangnya. Jadi, analisa program ruang itu yang pertama aktivitasnya apa, lalu nanti fasilitasnya apa di dalam situ. Gitu kan? Ada aktivitas, ada fasilitas gitu. Kalau ini kayaknya Bu Rabita nyontohinnya untuk yang bangunan nih. Ada fasilitas robbani, ada fasilitas pusat kecantikan, fasilitas retail, child daycare, klinik dokter gitu kan. Nah, kalau kalian aktivitasnya apa? Misalnya mau di dalam tapak kalian rencanakan tapaknya menjadi sebuah taman untuk rekreasi kota. Nah, rekreasi kota itu apa aja aktivitasnya? Pasti ada ruang rekreasi utamanya gitu kan, apakah area bermain anak, lalu ada area fasilitas umum gitu kan, fasilitas umum itu ada masjid dan sebagainya, misalnya musola lah ya, enggak masjid, musola dan sebagainya, lalu ada kafetarianya di situ, misalnya gitu. Kalau untuk taman rekreasi kota misalnya gitu kan, ada tempat parkirnya kalian letak, itu analisa program. Jadi analisa itu saya minta lengkap sampai analisa program gitu ya. Mungkin paling lama kita analisa, kita ada minggu lalu itu minggu pertama, ini minggu kedua. Masih ada ke depan itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 lagi ya, sampai tanggal 19. Berarti saya minta sampai tanggal 28 itu analisa kalian udah selesai gitu. 21 kalian udah selesai ya 21 28 21 kalian udah ada keluar analisa beberapa gitu ya. Nah, 28 nanti kalian mulai untuk tanggal 28 kalian udah selesai analisa ini semua. Saya minta. Jadi tanggal 5 Oktober kita
mulai konsep gitu ya. Atau tanggal 12 Oktober kita mulai konsep sampai tanggal 19 Oktober kita konsep. Nah, kemungkinan kan UTS di tanggal 26 Oktober. Jadi 26 Oktober udah ada skematik desainnya gitu. Ya. Usahakan bisa ya. Kejar itunya, kejar jadwalnya. Tanggal 21, 28 oke lah analisa kalau karena banyak ya analisanya ya. 21, 28, 5. 21 September, 28 September, 5 Oktober itu untuk analisa. Terus 12 Oktober sama 19 Oktober itu konsep, tanggal 26 Oktober kita UTS. UTS-nya presentasi skematik desain. Slow ya, progresnya slow ya, sampai skematik desainnya. Nanti Pak, kami kerjakan sesuai sama yang dari Bu Rabita ini ya Pak? Ya, untuk analisa saya minta standarnya se-Bu Rabita ini aja. Untuk produk, biasanya kan diharuskan ya, beberapa dosen ada yang bilang diharuskan untuk computerized, diharuskan untuk freehand. Kalau saya di sini saya bebaskan, kalian mau padukan pun antara freehand dan freehand itu maksudnya pakai sketsa tangan aja, atau kalian padukan dengan computerized itu oke, terserah kalian. Kalian mau pakai metode yang mana terserah, mau pakai mau pakai sketsa tangan saja boleh, mau pakai computerized saja boleh, mau dipadukan antara sketsa tangan dengan computerized boleh. Pokoknya semaksimal yang kalian bisa gitu. Hasilnya semaksimal mungkin yang kalian bisa. Misalnya nih kalian mau bikin analisis. Nah, ini kan analisis ada ini Bu Rabita untuk climate and sensory. Bu Rabita pakai freehand nih. Biasanya analisa itu lebih gampang pakai freehand, pakai sketsa tangan gitu kan. Terserah kalian bisa pakai sketsa tangan boleh gitu kan. Tapi ya karena kita online, terpaksa kalian foto gitu kan, foto rapi atau kalian scan gitu, biar bisa diperiksa secara online. Nah sekali bolehlah kita ketemu kayak minggu lalu kan, asistensinya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak bisa kan kasihan juga, nggak bisa hadir gitu. Jadi ya asistensinya bisa online, bisa ketemu langsung. Kalau ketemu langsung kita harus janjian dulu. Itu ya, sesuaikan dengan yang ini. Ini akan saya kirim nanti ke ke grup kita. Ada pertanyaan untuk analisa? Cepat sekali ya. Paskannya ya. Pak, tapi ini Pak, selama kami studio dari studio 1 sampai studio 4, kami udah terbiasa sama pakai punya Bu Cindy sama Pak Ramayana Pak. Apa ini Pak? Sama aja sih sebetulnya. Sama aja. Sama aja mau punya Bu Cindy, mau punya Pak Ramayana, mau punya saya kan sebetulnya sama ya. Intinya ya sama aja. Isinya ini juga gitu kan. Ya kan, isinya ini juga sebetulnya. Nggak ada bedanya gitu. Jadi oke, apa yang pernah kalian dapat, coba tetap kalian analisanya sesuai itu ya, sesuai yang pernah kalian dapat. Nah, tapi kalau ada yang kurang, kalian tambahkan yang kurang dari ini. Misalnya kalau ada yang kurang dari ini, kalian tambahkanlah sesuai dengan yang ini. Gitu. Siap. Oke? Gitu ya. Oke, Pak. Sip. Dev, ada pertanyaan Devri? Sedikit Pak. Tadi kan saya kan baru masuk kuliah nih Pak. Nah, tadinya kan sebelumnya tuh lama nggak masuk lagi kuliahnya. Oh, cuti dulu. Nah, terus tiba-tiba iya, studio 5 gitu ya? Iya bener Pak. Jadi bingung nih. Nah, cara menganalisnya gimana tuh Pak? Karena nggak pernah ikut untuk studio 3 maupun 4 gitu kan. Studio 1-2 pernah? Nah, sempat Pak pernah. Pernah ya. Nah, jadi
Sorry, ini bisa nggak saya hapus? Oke, ini bisa saya hapus ternyata. Nah, jadi untuk menganalisa itu ada banyak nih analisa. Pertama kan harus tentukan dulu, Dev, tapaknya mau di mana gitu kan. Tadi kan saya sudah coba jelaskan. Proyek kali ini saya bebaskan. Proyek kali ini tuh saya bebaskan proyeknya